Tapi yang jelas memang kita sudah mulai itu saja dengan cara yang sederhana, dengan konsep yang menurut kami mudah. Harapannya dengan portable terminal tadi, pada akhirnya ketika terintegrasi dengan National Livestock Identification System, saya bisa petakan, misalkan Jawa Barat, total populasi sekian ekor, kita bicara sapi potong, saya bisa breakdown. Sapi potong dari sekian juta ekor itu breakdown per jantan dan betina. Dari yang betina saya breakdown lagi, mana yang produktif, mana yang non-produktif, dan terakhir, dari yang produktif pun saya breakdown lagi, mana yang sedang bunting, mana yang tidak sedang bunting, sehingga itu akan jadi data untuk memetakan potensi kelahiran di periode berikutnya. Nah, informasi tersebut harapannya tentu bisa membantu pemerintah ketika kita punya informasi yang lengkap dan akurat serta spesifik, itu bisa membantu pemerintah untuk menentukan kebijakan sektor peternakan. Itu saja mungkin Kang Robi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sodik. Ini menarik. Memang Indonesia dari dulu ributnya adalah data, Kang Sodik. Siapa data mana yang harus kita pakai? Begitu. Tapi sekarang pemerintah memang sudah memutuskan bahwa data yang dipakai, yang jadi acuan adalah data BPS, begitu kan. Lalu bagaimana dengan data-data di daerah, begitu. Nah, ini juga menarik barangkali kalau kita memang sudah punya satu sistem, satu pintu, single data, dan itu adalah data yang bisa kita pakai. Saya kira menarik untuk bisa dari bahan diskusi. Bapak Ibu sekalian silakan apabila ada yang ingin bertanya langsung dalam chat. Ini sudah banyak sekali Kang Sodik. Ada pertanyaan sebetulnya lagi-lagi terkait dengan data Kang Sodik. Apakah bisa layanan yang diberikan Kang Sodik ini untuk peternakan rakyat? Jadi misalnya ada dinas-dinas yang memang mau melakukan survei populasi, bisa dilakukan kepada peternakan rakyat. Itu satu. Yang kedua adalah sebetulnya apakah bagaimana posisi peternakan rakyat, tadi kalau kita sudah melakukan aplikasi peternakan rakyat, posisi middleman atau posisi orang ketiga, belantik. Nah, ini kan kita tidak bisa memastikan kalau kita sudah dibelantik, wah hilang semua data yang kita punya. Begitu. Nah, ini gimana kira-kira Kang Sodik? Oke, cukup jelas suara saya ya? Ya. Oke, sebetulnya gini Kang Robi, untuk peternakan rakyat memang kita ada arah ke sana Kang. Jadi salah satu, saya kebetulan dengan tim yang lain, saya ada tim yang memang saat ini cukup fokus untuk menggarap mulai masuk ke area peternakan rakyat. Cuman maksud saya gini, kalau selama ini 15 tahun ini saya lebih banyak berkecimpung di industri perusahaan peternakan, maka saat ini kita punya satu project, kita punya satu fokus baru untuk menggarap peternakan rakyat dan instansi pemerintah. Kan? Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk how we collect the data with all the detail we need the data, but now we use the data now we talk about the big data. But the devil is on the data, begitu. Oke, mungkin bisa terakhir ini barangkali sebelum kita masuk ke Pak Rohadi, mungkin dari Ibu Diana dulu bisa menjawab. Pak Raffi, dia ada di. Ya, silakan Ibu Diana. I just want to ask about how we use the detail of the data, but we know the devil is on the detail. Yeah, Pak Robi, saya faham. Okay, so for the data that we are collected, so that like what Pak Andri said, data is the new oil, but can be the new junk. So it is in the case of how the data is being reflected, it's rubbish in and rubbish out. So unless we have with those data that you collected, we do a consensus check, which One Agrics has. We actually do a verification system where we verify the data from the organization, the issuing party, the authority data from the issuing party. Then this data is actually, you can't use, there's no purpose. So the reason why you collate the data, you need to know what is the data for. What is the use of data? After you collect those data, like for the case in an e-commerce environment, we collect the data of, example, halal certificate. We want to know the expiry date, which halal certificate certify
let's say, is it which organization? So the buyers would be able to see that data, expiry date of halal certificate, which halal certification body. So that is for halal products. Whereas for agricultural products, the data, let's say for palm oil, INSPO, RSPO, those certificates would be reflected in the buyer's end. So buyers would be able to see what actual data they need, for example, specs or expiry date or issuing date. So we, like what Pak Andri say, you need a certain way to translate those data. If not, all those data is actually useless. What's the point of collecting all the traceability data from all the traceability platform if you do not use the data? For what purpose? So for us, what we do is we connect all those dots, and the data should be what the end consumers or buyers want to know. Oke, baik, ada Pak Sodik. Oke. Sebentar Pak Sodik, belum kedengeran. Ya, silakan Pak. Sebentar Pak Sodik, ya, oke. Sudah terdengarkah? Sudah Pak, silakan Pak. Jadi menurut saya sih cukup sederhana Kang, bahwa kita sebagai orang yang bergelut dengan teknologi jangan pernah merasa paling bisa, paling mampu, karena saya sendiri kalau tanpa bantuan teman-teman di kandang, yang diawali dengan teman-teman di Profet Unpad juga gitu kan, saya malah nggak tahu apa-apa. Saya cuma tahu komputer, saya cuma tahu programming, tapi bagaimana cara menghandle sapi, bagaimana cara memberi makan sapi, bagaimana cara nyuntik sapi, seperti apa ketika sapi datang, itu saya dapat dari lapangan, dari teman-teman yang memang di luar konteks teknologi. Jadi ya kita mesti belajar mau nggak mau gitu. Dan satu hal lagi bahwa tidak hanya perusahaan besar yang kemudian bisa merasakan manfaat teknologi, dan khusus bagi saya sendiri memang kami sedang fokus untuk kemudian menggarap segmen peternak rakyat, baik klaster berkelompok maupun individu, sehingga manfaat teknologi juga bisa mereka rasakan secara langsung. Itu saja mungkin Kang. Thank you. Oke, terima kasih.